menyesuaikan keadaan nilai terakhir dari saham yang dia miliki. Ini contoh kalau penilaian bisnis, masalah kepemilikan usaha atau kepemilikan saham. Seperti itu. Yang kemarin Tesla aja di bulan-bulan apa ya, saya lihat Tesla tuh naik, saya sampai pengen saya investasi, saya habisin nih duit di sini dalam hati saya. Biarin aja dulu, saya biarin tuh berapa bulan. Benar hancur kemarin, seret, sampai dia di turunnya sampai 30 sampai 50%. Nah, itu kan pemilik saham kan banyak yang lepas juga. Jadi apa? Kalau dia lepas sahamnya, kontrol terhadap perusahaan Tesla itu kan dia menurun. Pasti berhubungan, Nak. Nilai itu pasti berhubungan. Apakah sebagai penilai perlu melakukan konfirmasi ke beberapa pendekatan? Malah saya sarankan iya. Ya memang agak jadi repot. Kita habis ngitung pakai metode ini, tapi itu lebih komprehensif, malahan lebih bagus. Kalau menurut saya. Tapi bisa jadi untuk jenis-jenis tertentu, bisa jadi malah tergantung sih ya sebenarnya, malah harus mengurangi pendekatan-pendekatan tersebut, malah bisa jadi untuk bisnis tertentu tidak bisa melakukan pendekatan pakai pendekatan pasar. Kemarin kan Ibu contohnya yang sektor perhutanan, nggak ada kan orang jual beli hutan. Akhirnya dia harus pakai pendapatan. Pendapatan kan yang cocok untuk hutan apa? Sektor perhutanan, pakai kapitalisasi. Nah, itu memang tergantung juga jenis dari usahanya. Makanya di awal pertemuan pertama saya menekankan, sebagai seorang penilai kalian harus juga memahami proses bisnis. Karena setiap spesifikasi sebuah kegiatan usaha itu membutuhkan spesifikasi pendekatan metode. Seperti itu. Ada yang perlu dikonfirmasi ke beberapa metode secara komprehensif, ada yang memang ya itu doang caranya, nggak bisa pakai metode lain. Coba aja kalau misalkan kalian udah dapat angka dari pendekatan pendapatan sektor hutan, coba deh cari, ada nggak data untuk data pasar? Nggak ada orang jual beli hutan. Nah kan yang seperti itu contohnya. Terus kalau misalkan pendekatan pendapatan juga nggak bisa dihitung, pakai apa? Misalkan ya, bisa aja pakai pendekatan biaya baru, biaya bangun. Tadi temannya makanya mencontohkan masalah menghitung struktur bangunan. Ya, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dibandingkan untuk jenis usaha tertentu. Ada yang memang jalurnya itu aja, nggak bisa yang lain. Seperti misalkan kalau you melihat bisnis-bisnis apa ya, bisnis yang pertama nggak ada data pasarnya, yang kedua belum ada data jual belinya, berarti kan yang dipikirkan bagaimana menilai bisnis ini, entah ya somehow kan dulu juga nggak ada bisnis online, zaman dulu saya nggak ada bisnis online, zaman saya kuliah dulu nggak ada bisnis online. Tetapi kan dia menjadi perkembangan zaman, tiba-tiba ada bisnis teknologi, payment solution, itu kan bisnis baru. Nah, payment solution gimana ngitungnya? Waktu awal-awal ngitungnya bingung juga, dari sisi data pasar belum ada yang jual beli payment solution. Terus dari sisi pendapatan rata ya, kalau kalian dari penilai luar, rata value-nya itu malah bahkan beberapa masih merahasiakan karena mereka cuma takut sama orang pajak aja sih. Tetapi kalau kalian penilai di internal perusahaan itu bisa menilai pakai metode-metode yang ada. Tetapi kalaupun ternyata nggak ada payment solution itu, waktu itu saya ngintip data payment solution, gila gede banget ini data angka uang yang dikelola, uang fresh money yang dikelola untuk transaksi digital. Tetapi kan pada saat saya akan meng-create potensi pajaknya, saya perlu data real. Nah itu nggak dapat saya, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa juga, saya bilang ini saya tahu ini gede, padahal pada saat saya tahu itu caranya pakai ilegal. Nah hal-hal dapat data yang ilegal, maksudnya ngintip itu kan harusnya ilegal ya. Nggak bisa kan dijadikan bukti hitung-hitungan kita saat kita akan menilai
menilai penilaian bisnis di jenis bisnis tersebut. Di awal-awal payment solution saya nggak bisa, sampai sekarang juga karena saya bukan penilai di internal payment solution, saya nggak bisa menilai ini berapa nilainya, dari pendapatannya berapa, belum tahu saya, semua gelap. Akhirnya apa? Paling dari biaya bangun hitungnya, infrastruktur yang dipakai apa, ya, terus apa namanya, struktur bangunan, network, kelompok bisnisnya, stakeholdernya itu mempengaruhi nilai. Salah satu teman saya itu buat payment solution bukan yang kayak PayPal kan udah dari dulu ya. Ini ada di Indonesia saya lupa. IPmu kalau nggak salah. IPmu itu dia waktu bikin nggak seberapa, cuma modal server, jaringan, bayar programmer dan sebagainya. Begitu direval, nilainya sekarang udah 60 T. Katanya dia, itu kan jualannya dia. Kalau kita dari orang luar, kalau kalian jadi penilai yang di luar, 60 T, kalau kalian biasa menilai, terus insting nilai kalian main, nggak mungkin kali lu payment solution baru segini, coba yuk bandingkan dengan PayPal. Nilai bisnisnya itu, value dari bentuk perusahaannya tersebut. Nah itu memang kalau pertanyaan itu bagus ya pertanyaan kalian, Bu, bisa nggak dibanding-bandingkan metode itu? Bisa aja, nggak ada masalah. Kalau buat saya sih coba aja, tapi satu hal saya ingatkan, kalau kalian ada di unit kerja government harus ikut role base-nya. Ya, untuk ini saya lihat tadi langsung saya browsing, kalau contoh apa sih? Kalau contoh saham, ternyata di 2020 ada peraturan OJK ya, nomor 35 tahun 2020, ya cari aja ya. Penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal. Nah, itu artinya apa? Saat kalian misalkan di internal OJK, pada saat melakukan penilaian, kalian kan harus ngikut aturan ini. Ya, seperti itu. Misalkan kalian nilai bandara, posisinya kalian jadi penilai di Dijen Pajak. Lihat dulu ada SP-nya enggak? Ada SE enggak dalam menilai bandara? Sebenarnya kalau nanti kalau yang jadi penilai di government itu lebih enak. Karena ada acuannya, aturannya baca aja, ikut itu aja. Terus kita ikut definisi di situ, karena definisi bisa, satu istilah bisa dibaca lain dengan di saat kita menilai suatu bisnis yang berbeda jenis bisnisnya. Ya, seperti itu. Oke, ini luar biasa tadi pertanyaannya, hebat-hebat, saya jadi deg-degan juga nih, keren nih kelas ini ya. Kita kasih aplaus yang bertanya dan yang menjawab. Ya, luar biasa. Asik ya. Oke ya, udah ya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, kelompok satu dulu. Siapa yang bertanya nih? Ya. Silakan. Oke, saya ya. Iya, Nabila. Tadi yang bertanya udah terjawab nggak kira-kira? Menurut kalian terjawab nggak? Yang bertanya jawaban yang di Radit atau apa teman yang lain, Sasa, terjawab nggak? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu, teman-teman. Terima kasih. Terjawab, Bu. Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Oke, sebenarnya saya pertanyaannya tentang pendekatan pasar. Nah, di situ kan tadi ada dua metode. Yang pertama itu metode pembanding perusahaan yang sudah IPO dan pembanding perusahaan yang merger dan akuisisi. Nah, ketika kita ingin menilai sebuah perusahaan seperti itu, misalkan perusahaan itu telah melakukan merger, berarti kita tidak boleh membandingkannya dengan perusahaan di industri sejenis yang dia IPO namun tidak merger seperti itu ya, atau sebenarnya boleh-boleh saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin membandingkan perusahaan, sebenarnya apa sih yang menjadi acuannya perusahaan yang ini dan ini bisa dijadikan objek pembanding seperti itu. Karena kan kalau misalkan di bangunan seperti itu ya, ada yang kategori serupa, sejenis seperti itu kan, sebanding. Nah, kalau misalkan perusahaan ini tuh sebenarnya apa sih? Apakah ada rasio keuangan tertentu atau cukup berada di industri yang sama? Terima kasih. Silakan kelompok satu.
Baik, terima kasih. Seperti itu, jangan nanti Nabila mau bandingin antara bujangan sama apa sih kalau di stan itu ada bakso Solo ya, bakso urat Solo. Bakso urat Solo, bujangan, bakso gerobak sama bakso lapangan tembak. Bakso lapangan tembak saya tahu dia punya lini bisnis yang besar, selain cuma jualan bakso dia juga masalah konstruksi. Nah, jadi hati-hati saat kita masuk ke sebuah perusahaan, lihat dulu bisnisnya itu apa. Memang iya bakso, dia punya lini bisnis apa selain itu. Apalagi kalau kalian di posisi penilai pajak. Karena ini sangat mempengaruhi. Kalau ibu bilang sama teman-teman di pajak, penilai bilang gini, nak pertama lihat dulu jenis lini perusahaan tersebut, mana yang dominan. Kan kalau bakso kayak tadi contoh Kimia Farma, ada yang memproduksi obat aja, ada yang kayak Kimia Farma memproduksi sampai memasarkan. Sama dengan kantor pos, memproduksi perangko sampai memasarkan, distribusi dan sebagainya. Nah ini pada saat kalian mengcapture sebuah usaha, walaupun katanya sama-sama bakso ya, depannya bakso bujangan, bakso urat Solo, bakso lapangan tembak, lihat dulu nak di penghasilan dia yang dominan apa dulu. Itu kalau mau nyari kemiripan, yang dominan apa? Kalau si bakso lapangan tembak yang dominan penghasilannya dari konstruksi bangunan, berarti itu harus dikeluarkan dari data pembanding. Hati-hati nak, kadang-kadang banyak fakta di lapangan perusahaan itu bisnisnya sampingannya lain. Bahkan sangat berbeda. Coba ya bayangin konstruksi sama bakso kan beda banget. Ya dan itu terjadi nak, dan itu ada. Saya punya langganan beli jam di Jakarta, saya nggak perlu sebut tempatnya, di Jakarta, jam-jam mahal itu. Kalau ke tokonya toko buku, tapi dia dominan menjual jam-jam mahal. Tapi dia bilang gini, dia nggak tahu saya orang pajak. Ini jam yang ori, yang KW1 bagus tuh, Cina-nya jujur. Yang ori harga segini, KW1 segini, KW2 segini. Bu, ori ini kalau di tempat ininya segini. Ini benar-benar ori, yang KW yang ini, dia bilang gitu. Dan saya kalau mau ngasih hadiah itu kadang-kadang saya lari ke situ aja. Karena ini keren nih, yang KW1, KW2 ada pilihannya. Tetapi dia nama tokonya itu toko buku. Jadi hati-hati saat kalian mau menilai. Tadi kan di awal pertama pertemuan kita, nah kalau menilai jangan duduk manis. Harus pergi ke lapangan, cek. Karena paper laporan keuangan WP, apakah benar-benar mencerminkan kondisi keuangan, kondisi perusahaan tersebut, harus dicek ke dalam. Nah ini karena kebiasaan teman-teman di DJP emang di format negative thinking, nih udah benar nggak nih angkanya? Karena pada saat kita menilai yang tadi, nilai kita berkualitas atau tidak berkualitas nanti pada saat simpulan di masalah validasi data. Makanya nanti pada saat you membandingkan, menilai, mau cari data pembanding, emang benar-benar semirip mungkin. Oke, kalau sama-sama kimia farmasi, dia mainnya di mana? Di produksi obat, produksi alat kesehatan, atau sampai penjualan obat dan alat kesehatan. Apakah dia menjualnya cuma di pasar pramuka atau dia stakeholdernya di dalam negeri dan di luar negeri? Nah ini kalau sampai ketemu perusahaan yang seperti ini, cari semirip mungkin. Misalkan perusahaan A produksi obat, alat kesehatan, menjual obat, alat kesehatan dalam negeri dan luar negeri, cari yang seperti itu. Walaupun sama-sama judulnya farmasi. Tadi saya bilang bakso urat, bakso bujangan, bakso urat Solo, bakso bujangan sama bakso lapangan tembak. Kalau saya lapangan tembak saya cek, oh lo punya perusahaan lain, punya lini bisnisnya konstruksi, udah lepas. Ya lepas. Atau you belah aja laporan keuangannya, mana yang konstruksi untuk konstruksi, mana yang bakso, baru bakso sama bakso, yang konstruksi sama konstruksi. Bahasa sederhananya itu nak, bahasa sederhananya di situ. Kecuali kalau memang si lapangan tembak ini laporan keuangannya sudah terpisah, beda ya. Kalau dia terpisah, laporan keuangan bisnis baksonya dia dipisah dengan laporan keuangan konstruksi bajanya dia. Nah ini bisa dipakai. Tetapi kalau karena dia orang pribadi,
dia punya usaha, di blend sama dia laporan keuangannya, dia nggak mau capek, pokoknya dipikir sama dia kapan laba dia setahun berapa. Setelah menutupi rugi antar cabang, setelah menutupi biaya-biaya termasuk biaya bunga, pajak dan sebagainya. Nah itu yang harus lebih teknis lagi, bukan profesor itu, tinggal masalah ketelitian kalian dan insting kalian di lapangan. Benar nggak nih laporan keuangan memang khusus bakso tok? Karena nanti pada saat dibandingkan bakso lapangan tembak sama bakso bujangan, jadi karena nggak mirip sebenarnya, jadi hasilnya nggak bagus. Gitu ya. Oke. Baik, Ibu berarti kalau boleh saya simpulkan berarti di antaranya itu harus serupa di industri yang sama, skala usahanya dan juga proses bisnisnya itu ya Bu. Iya betul, skala usaha, iya betul. Karena biasanya kalau merger itu kan skalanya pasti beda sama yang nggak merger. Ya Ibu, terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu, kelompok pertama. Iya Wahyu. Saya tadi tertarik sama yang model penilaian itu sih, yang equity model. Tadi kan dijelasin juga tuh, equity model kan proses penilaian langsung, ya share price kali dengan outstanding share. Jadi kalau saya nggak salah, share price-nya itu pakai nilai pasar. Nah, pertanyaan saya kan, kalau nilai pasar tuh kan fluktuatif banget tuh, apalagi saham-saham yang liquid kan. Kalau misalnya menurut pendapat kelompok 2 nih, kalau kelompok 2 kan ditanya, kalian tuh kalau misalnya menggunakan model ini tuh, kalian bakal pakai nilai pasar yang kayak gimana? Misalnya kan, saham kan pasarnya kalau jam 9 misalnya tuh 6.000, terus jam 10 ternyata naik 6.200. Sorenya turun lagi itu 6.100. Kalau kalian ditanya seperti itu, kalian tuh bakal pakai nilai yang mana? Apa yang di rata-rata atau harga tertinggi, harga terendah, atau yang gimana? Kalau menurut pendapat kalian tuh. Jadi kalau misalnya kan tanggal penilaian dari 16 ya, misalnya tanggal 16 tuh bursa buka nih, nilai pasar kan, ada transaksi tuh. Jadi kalau menurut kalian tuh tanggal 16 itu kan ada transaksi tuh dari pagi sampai sore. Jadi kalau menurut kalian yang terbaru tuh yang mana? Ya apa harga terakhir ketika penutupan atau yang gimana tuh? Oh baik, terima kasih.
saham Coca-Cola amblas, turun, karena itu apa? Sentimen politik itu mempengaruhi, sentimen keadaan eksternal perusahaan itu sangat mempengaruhi, nak. Apalagi sentimen itu muncul di public figure yang banyak disukai. Misalkan peminum Coca-Cola rata-rata cowok-cowok yang suka minum, yang suka bola dan suka CR7. Begitu si CR7, saya bilangin CR7, Christian menggeser itunya dia, botol Coca-Cola yang ada di hadapannya, itu mempengaruhi image-nya dia terhadap opini dari pemegang saham maupun penggemar ngeblend tuh, penggemar bola ngeblend, opininya jadi jatuh juga. Jatuhlah harga saham. Kalau yang kondisinya jatuhnya amblas seperti itu, ambil yang terakhir. Kalau dari di kepala saya, kalau misalkan kondisi sahamnya tadi contohnya 600, 110, terus 610 terus 605. Nah, itu kalau yang seperti itu, baca lagi data 5 tahun atau 10 tahun ke belakang dari perusahaan tersebut, posisi itunya begitu enggak? Kalau dia posisi naik turunnya seperti itu kan bisa menggambarkan masalah likuiditas perusahaan tersebut, atau dia memangnya segitulah pola bisnisnya dia. Nah, ambil yang kalau kayak gitu rata-rata. Tapi kalau yang amblas kayak gini karena masalah sentimen kondisi makroekonomi atau sentimen politik, yang kemarin saya contohkan perusahaan Bimantara sahamnya amblas saat Soeharto turun, atau karena misalkan pandemik, kan bisa dilihat, bisa jadi pandemik amblas semua kecuali alat kesehatan, perusahaan obat-obatan, rokok. Kenapa kok rokok, Bu? Iya, karena banyak orang stres, makin banyak rokok di. Jadi logika-logika yang seperti itu saat kalian menilai, pakai tuh, nak, untuk adjustment kalian menilai sebuah value. Baik you sebagai penilai atau anytime you sebagai pemilik saham. Tadi si Radit tanya, Bu, gimana nilai mempengaruhi enggak dengan apa namanya levelnya dia? Ya iya, mempengaruhi, sudah pasti mempengaruhi lah. Misalkan ya udah punya 80%, tiba-tiba ngelihat feeling kalian aneh, kayak nilai jatuh, dilepaskan sama dia, tiba-tiba dia jadi kontrol terhadap perusahaan itu hilang. Ya, seperti itu. Nah, yang seperti itu memang selain menilai dari laporan keuangan, dari pengalaman saya itu makroekonomi, sentimen politik, kondisi kondisi global, entah karena masalah virus, entah kesehatan, entah perkembangan teknologi. Nah, itu akan menjadi bahan opini kalian di kepala kalian saat akan menilai. Jadi jangan kaku-kaku juga menilai, udah tuh masukin sesuai rumus-rumus penilaian, masukin jebret. Tapi ingat, ada eksternal kita, yang eksternal perusahaan tersebut yang akan mempengaruhi kinerja bisnisnya dia. Pengaruh kinerja bisnis akan mempengaruhi nilai, akan mempengaruhi penilaian kalian. Logikanya hal ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, semua jenis bisnis. Ya, oke. Makanya di awal tadi saya udah pesan, Radit, kamu jangan pakai kata bingung, karena nanti kita akan menemui hal-hal yang kita pelajari udah perfect, tiba-tiba ada hal yang mempengaruhi variabel tersebut belum kita ketahui. Ternyata muncul tuh, nak. Yang kemarin kasus asuransi Jiwasraya aja, saya baru muncul, koneksi politik mempengaruhi. Kenapa? Ternyata waktu, maaf ya, ini kan udah kasus terbuka ya. Pada zamannya SBY, Bakri itu menteri koordinator apa, punya perusahaan apa, tiba-tiba asuransi Jiwasraya yang BUMN itu investnya di sahamnya dia. Nah, ini kan bukan semata-mata dari laporan keuangan sahamnya dia atau value dari yang sudah diciptakan oleh penilai. Ternyata ada variabel lain yang selama ini tidak terpikirkan, bahkan sama saya ya. Koneksi politik penting, ternyata ada hidden agenda pada saat seseorang membuat sebuah kebijakan. Nah, ini yang pemikiran expert nih yang harus kalian kembangkan.
Bu katanya dulu nggak ada tuh koneksi politik, nggak penting. Ya dulu, sekarang ada nak, pakai gitu. Tadi yang saya bilang open minded. Bu, ini metode begini. Tahu-tahu ada metode baru, ambil. Makanya saya pertama ngomong Pak Joni, saya tolong dong di-share buku-buku RPS itu saya baca dulu loh nak sebelum kuliah ngajar kalian. Karena apa? Jangan-jangan menurut saya takut-takut saya, khawatir saya ada metode baru yang saya belum baca, ada pendekatan baru yang belum muncul pada saat dulu saya mempelajari itu. Dulu kan tesis saya membandingkan antara laba bersih sebelum pajak, nak, terhadap modal. Nah itu kan nanti mempengaruhi sebuah nilai. Saya spesialis dulu membandingkan itu tuh di tesis saya dulu. Nah itu kan di create nilai nanti. Kalau DDIPO kan membentuk harga sahamnya dia. Ya, waktu itu saya ambil perusahaan packaging. Packaging tuh dia bisnisnya hanya spesialis packing produk-produk orang. Kayak Ultra itu ada perusahaan yang memproduksi sesuatu tapi tidak mengemas. Ya, dia serahkan pengemasannya ke perusahaan lain, di outsourcing. Jadi yang saya capture malah bukan perusahaan induk, perusahaan support seperti ini. Ya, kalau ditambah modal gimana labanya? Nah itu kan mempengaruhi nilainya dia perusahaan tersebut. Ya, tetapi begitu ada metode baru ya ambil aja. Bu, perlu nggak dibandingkan? Kalau memang bisa dibandingkan, bandingkan aja, nggak ada salahnya. Cuma memang agak repot, agak capek kitanya, ya. Tapi hasilnya bisa jadi malah melengkapi opini kalian untuk membentuk sebuah nilai, ya. Oke, ya. Sudah ya. Saya rilis lagi. Tolong di off. Saya mau screenshot, nak. Dimatikan punyamu. Stop screen dong. Oke. Nah ini saya teman-teman kelompok 1 tadi luar biasa ya, makasih sebagian besar udah dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih, kita enak begini, jadi kita main 2 arah aja, jadi nggak bete ya. Nah ini materi ini ya yang sudah dijelaskan ke sama temannya tadi, materi pertemuan kedua ya, tentang jenis nilai ya. Jenis nilai, model penilaian bisnis, pendekatan metode ya, premis, diskon dan premi. Ini temannya udah jelaskan dan kalian sudah dari diskusi tadi saya lihat sudah bagus ya persepsi kalian mengenai pokok bahasan ini ya tentang fair market value, tapi nggak ada salahnya saya rilis ulang lagi. Ya, ini kaitan dengan standar nilai, ya adalah definisi dari jenis nilai yang akan dicari. Tanpa kehati-hatian dalam mendefinisikan nilai yang dicari, ini tadi ya, dalam penilaian bisnis, simpulannya maka akan kurang bermakna. Tadi bakso yang mana, lini bisnisnya apa, skala bisnisnya seperti apa. Dari kondisi eksternal saat ini dia punya value atau tidak, jangan-jangan value-nya bertambah naik atau bertambah turun. Banyak orang sakit, berarti value dari perusahaan obat-obatan makin naik. Ya. Value dari kemarin itu pabrik oksigen itu naik. Bahkan dia ngelihat demand-nya tinggi, tahan tabung di Jakarta sampai Pak Anies Baswedan gubernurnya itu turun ke perusahaan-perusahaan, kan izinnya ada di Pemda, jadi didatangin tuh semua sama Anies. Mereka alasan kurang orang buat kirim tabung. Akhirnya apa yang dilakukan sama Pak Gubernur, akhir bulan Juli itu kemarin di Jakarta tabung gas ada, oksigennya nggak ada. Sementara orang-orang yang kena corona butuh oksigen. Masuk kebijakan ambil pakai apa tuh yang orange, pasukan orange Jakarta tuh tukang sapu
dikerahkan semua tuh untuk jadi tidak melulu corona itu buruk. Buat apa? Buat siapa? Buat produsen obat bagus, ya kan? Buat produsen oksigen ditabung bagus. Ini kan saya bicara dari sisi bisnis ya, bukan dari sisi kemanusiaan. Nah itu balik lagi, kondisi eksternal mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Pada akhirnya akan mempengaruhi nilai. Kalau kayak gini berarti apa? Yang tadinya sahamnya 10%, dia waduh ini bagus nih, keren nih, dibeli lagi sama dia sampai kalau perlu dia 90%. Akhirnya dia punya kontrol terhadap perusahaan tersebut. Ya. Jadi tapi simpulan yang supaya bermakna itu semakin kita hati-hati, semakin kita detail menilainya, itu semakin bagus kesimpulan yang dicapai. Ya. Standar nilai yang terkait dengan nilai yang dicari untuk kepentingan siapa, untuk kepentingan apa, kondisi yang seperti apa. Tadi kan saya contohkan oksigen ya, tabung oksigen. Jadi perusahaan tabung oksigen tinggi. Salah satu ini sih saya senang aja sih kuping saya kalau masalah potensi agak sensitif. Teman saya ada tinggal di lingkungan yang rumahnya di atas rata-rata di atas 5 miliar, 5M, 10M. Waktu itu datang, dia kan karena ketua RT, dia tanya beli rumah harga 8 miliar, ditanya kan kondisi lagi kayak gini ya, pandemik ya, orang-orang lagi pada susah makan, dia beli rumah 8 miliar, ditanya usahanya apa, importir alat kesehatan. Berarti bisnis impor alat kesehatan saat pandemik value-nya naik. Ya, ini logika ya. Kondisi yang seperti apa itu memang mempengaruhi sesuatu kinerja bisnis tertentu. Ya, bisa jadi untuk jenis A malah amblas di periode yang sama, jenis A amblas. Contoh apa? Bisnis kuliner, bisnis transportasi amblas. Ya, tetapi bisnis impor ini impor alat kesehatan naik. Kemarin furnitur amblas, tetapi yang bahan dasarnya sama-sama furnitur, ekspor peti mati ke Italia naik. Kan bukan cuma dari kehati-hatian kalian, juga lihat dari kinerja atau stakeholder dari perusahaan bisnis tersebut. Bahan-bahan bakunya sama, kayu, mebel, furnitur sama peti mati kan sama. Ya, tetapi padahal itu dari bahan yang sama. Kinerjanya beda kalau furnitur lagi amblas, tetapi kalau yang ekspor peti mati jadi naik daun. Karena beberapa negara-negara maju kemarin banyak butuh peti mati. Ya, biasanya muslim aja nggak pakai peti mati, waktu corona pakai peti mati di kuburnya. Ya, apalagi yang non muslim kan memang ya sepemahaman saya ya seperti Kristen, Nasrani itu kan dipakai peti mati dan itu laku. Ya. Kalau misalkan yang dibakar seperti di Bali, di India, berarti yang laku bisnis apa tuh? Bisnis bahan baku untuk pembakaran. Mungkin di negara lain tidak. Berarti bukan cuma periode, bukan cuma sentimen politik, lokasi juga mempengaruhi. Suatu jenis tertentu perusahaan nilainya akan berubah. Value-nya berubah. Kalau di Jakarta nggak laku itu pembakaran mayat, ya, alat-alatnya, bisnisnya saya nggak tahu tuh yang untuk bakar mayat apa, misalkan kayu atau alat. Tetapi kalau di India atau misalkan di Bali itu kan jadi laku, ya. Nah itu hal-hal kondisi seperti apa itu memang mempengaruhi sebuah standar nilai. Kemudian faktor-faktor apa yang harus diperhatikan, apa saja yang bisa diabaikan tadi ya, udah dibahas dari tanya jawab tadi, bisa masalah di skala, bisa masalah di kemiripan suatu perusahaan. Oke.
Nah, ini fair market value, perkiraan jumlah uang tunai yang ekuivalennya dapat diperoleh dari transaksi jual beli perusahaan, sekuritas, kepentingan dalam perusahaan antara yang berminat membeli dengan yang menjual, di mana keduanya memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi. Ya, kemarin yang saya contoh masalah burung itu kan bukan fair market value, karena apa? Yang jual yang beli kapasitasnya beda-beda, ya, dan bertindak tanpa ada keterpaksaan. Nah, kalau harga rempah-rempah zaman VOC itu bukan fair market value karena ada yang dipaksa. Zaman penjajahan ngasih harganya semaunya. Ya. Serta masing-masing memiliki fakta dan informasi yang relevan. Ini juga penting. Ya, kemarin contohnya anak kecil sama penggemar burung itu kan beda nilainya, value-nya. Karena fakta informasi yang relevannya beda mereka terima. Ya, oke. Kemudian investment value, nilai spesifik suatu investasi bagi investor atau kelas investor tertentu berdasarkan persyaratan, kebutuhan, keperluan investasi masing-masing individu tersebut. Nilai investasi mencerminkan hubungan subjektif antara investor dan investasi tertentu. Merupakan konsep yang berbeda dengan fair market value meskipun jika persyaratan, kebutuhan keperluan investor mirip dengan pelaku pasar pada umumnya, maka investment value akan sama dengan market value, ya. Apa yang ada beberapa perspektif investor, ya, yang menjadikan investasi value menurut investor tersebut berbeda dengan market, perbedaan estimasi atas kemampuan mendapatkan laba di masa depan. Nah, ini contohnya apa? Misalkan yang satu beli tanah tandus 10 juta 10 tahun lalu. Dia dibukukan nama dia, di nilai bukunya dia kira-kira 10 tahun yang ke depan jadi 100 juta. Misalkan seperti itu. Papua lah. Tiba-tiba Jokowi bikin jalanan jebret. Value-nya di pasaran bukan 100 juta menjadi 200 juta. Kan ada perbedaan estimasi saat estimasi terhadap hitung-hitungan berapa laba yang akan didapat di masa depan. Ya, bisa perbedaan persepsi atas resiko. Ya, dan return rate of return. Kalau menurut dia resikonya nggak terlalu tinggi, sama yang berpikir resikonya tinggi, kan nanti nilai yang kebentuk dari opini masing-masing penilai tadi jadi berbeda. Misalkan ada wacana membuat jembatan terowongan di bawah laut antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ada yang mempersepsi, wah resikonya nggak terlalu resikonya terlalu tinggi karena dekat Krakatau Steel. Jadi dia mengasih kesimpulan nilai, wah ini rendah, jangan dibangun di situ. Itu versinya Pak Jokowi. Tetapi dulu ide itu muncul dari zaman Soekarno sebenarnya. Kan ini cuma dalam pemikiran bagaimana menghubungkan satu pulau ke pulau lain yang dipisahkan oleh lautan. Ternyata saya kemarin nengokin anak saya di Selat Bosporus itu ada terowongan bawah tanah, kereta bawah tanah melewati Selat Bosporus, menghubungkan antara benua Asia dengan benua Eropa, dan itu mempengaruhi kondisi perkembangan ekonomi di antara dua sisi tersebut. Kalau dipikir masalah risiko, pasti ada risikonya. Tetapi kan value pada saat di sini nilai risikonya dinilai karena ada gunung meletus, jadi dianggap bahwa terowongan di bisnis membangun terowongan di bawah laut itu tidak nilainya nggak terlalu tinggi. Tetapi pada saat pindah ke lokasi tertentu, contohnya di bawah Selat Bosporus itu, value-nya jadi tinggi. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi antara dua benua tersebut lebih cepat. Ya,
Makanya dulu itu Istanbul atau Konstantinopel menjadi perebutan karena belum ada teknologi bikin terowongan di bawah laut. Terus jumlah bersih yang akan direalisasikan jika suatu bisnis itu dihentikan atau asetnya dijual satu persatu, ya. Likuidasi dapat berupa sukarela atau dipaksa. Okay. Going concern bisnis, bisnis dinyatakan dalam kondisi yang terus berjalan hingga waktu yang tidak ditentukan dengan bertumbuh pada tingkat pertumbuhan tertentu yang diasumsikan konsisten. Liquidation bisnis dinyatakan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk terus berkembang, sehingga bisnis dinyatakan dalam posisi declining atau bahkan mati. Ya, ini juga temannya tadi udah menjelaskan ya, perusahaan bisnis atau kepentingan bisnis dapat dinilai dengan beberapa premis, yaitu perusahaan dinilai dalam status yang concern berjalan terus, atau aset bisnis dinilai sebagai bagian kesatuan aset namun bukan dalam penggunaan untuk operasi menghasilkan pendapatan, atau bukan sebagai perusahaan yang going concern. Nah, terus bagian-bagian aset secara terpisah, di mana aset dijual selama periode waktu yang wajar untuk memaksimalkan hasil yang diterima, ya. Atau post liquidation, bagian-bagian aset secara terpisah dalam keadaan dipaksa untuk likuidasi ini didapatkan pada asumsi bahwa bisnis akan menjual asetnya dalam waktu secepat mungkin, misal dengan lelang yang biasanya akan mengarah pada harga yang rendah, ya. Biasanya apalagi kalau pajak ini, kalau kasusnya dia punya hutang pajak yang belum dibayarkan, itu akan dipaksa oleh negara untuk pada akhirnya dilelang. Ya. Contoh liquidation value itu kan, likuidasi itu perbedaan nilai antara aset berwujud dan liabilitas. Ya. Asumsikanlah perusahaan A memiliki kewajiban senilai 550.000. Kemudian diasumsikan pula bahwa nilai buku aset perusahaan tersebut adalah 1 juta. Ya. Nilai residu, nilai akhirnya 50.000. Terdapat pula asumsi kalau dilelang laku 750.000. Ya. Maka liquidation value-nya adalah lelang dikurangi liabilitas. Tadi yang prediksi lelang 750.000 dikurangi liabilitasnya 550. Berarti nilai dari likuidasinya aset tersebut adalah 200.000. Jadi gitu ya. Bahkan nih nak, bahkan kalau lelang bisa jadi jatuh. Ya, walaupun dia mengasih nilai 200.000 value. Jadi kalau memang kalau di pajak tuh penilai bisa melakukan bisa dimintain tolong untuk apa aja. Salah satunya saat sita lelang. Kalau juru sita nggak bisa, sita aset, juru sita nggak bisa menilai, you harus nilai. Nah ini kalau you nilainya 200.000, ternyata bisa jadi lelangnya jadi 500.000, bisa juga lelangnya menjadi 100.000 atau nggak laku. Nah, kata nggak laku, mohon maaf, bisa jadi simpulan dari penilai itu kurang bermakna. Ya, ini fakta di lapangan. Ada aset di daerah, saya nggak perlu sebut daerahnya dah, daerah Jawa Barat itu sita lelang, sita aset itu masuk tanah ya, memang hektaran, tetapi jalan menuju tanah itu bergelombang gini. Ya, dijamin ya sampai sana muntah-muntah. Nah, itu kan nilainya jatuh, dilelang juga nggak laku. Waktu itu dia kasih simpulan tinggi karena dia cuma memikirkan luas bidang si penilainya. Wah, bagus nih luas bidang pinggir jalan, dinilai tinggi sama dia. Dia lupa posisi fitur tanah itu, kontur tanah nggak diperhatikan. Jadi memang kalau menilai itu harus hati-hati nak. Jangan langsung bilang nilai, oh ya luas 10 hektar, terus di pinggir jalan, memang betul kalau kayak gitu bagus, tapi lihat fakta di lapangan, makanya jangan duduk di kantor, lihat di fakta di lapangan, ini sampai situ muntah-muntah nggak sampai objek itu. Kalau muntah-muntah berarti nilai turun. Karena apa? Karena memang kalian harus lihat topologi tanahnya seperti apa. Kan itu membentuk nilai.
Sampai sekarang dilelang nggak laku itu. Ini kan konyol, bikin penilaian asal-asalan. Kalau ditanya, kalau di paper UTS UAS saya membacanya, oh iya luas bidang tinggi di pinggir jalan. Karena saya waktu ngereaksi UTS nggak lihat di lapangan objek itu. Padahal kalau saya lihat di lapangan, oh nah nggak bisa nak nilainya segini. Gitu ya. Makanya kemarin ada KTT yang ngasih harga wajar, kok angkanya tinggi sekali. Di mana nak? Cirebon, saya pergi ke Cirebon. Pengen tahu aja, ini kenapa sih? Emang saya kalau penasaran gitu. Saya sampai izin ke Kaprodi, Pak saya izin Pak keluar, padahal lagi nggak boleh keluar ke daerah waktu itu. Saya ini kok penasaran nih KTT mahasiswa tinggi banget sih, harga wajar kenapa sih? Ternyata memang benar begitu saya di sana itu loh kan Bu, benar di situ ada sudah dibangun calon universitas terkenal buka cabang di situ. Oh iya, make sense. Ya. Nah, kalau kita nggak pergi ke lapangan, sumpah nggak akan meng-create sebuah nilai yang realistis. Ya, itu penting. Oke, proses menilai langsung sahamnya ya. Model penilaian. Ada proses penilaian badan usahanya, ada value of investment capital, firm value, corporate value, ya tadi saya jelaskan contohnya ya, kondisi perusahaan. Terus ada pendekatan income, market approach, asset based approach. Apakah perlu dibandingkan tergantung jenis usahanya. Ada yang memang harus dia berdasarkan pendapatan. Ada yang memang bisa dibanding-bandingkan secara komprehensif. Nanti dilihat aja jenisnya. Jenis objek yang dinilai pada saat melakukan pendekatan penilaian. Oke. Nah, ini tadi income approach tuh ada yang discount future. Mohon maaf memotong sebentar. Ya. Untuk presensinya apakah sudah aman, Bu? Sudah saya share sebentar ya, makasih diingatkan. Tinggal 5 menit lagi soalnya. Oke, saya simpan cus. Sudah nak, sudah tersimpan nak. Sabar ya, saya bantu tutup dulu ininya dulu, makasih diingatkan Mbak. Kemarin keenakan saya lupa belum close. Oke, thank you. Tinggal 4 menit lagi ya. Tapi portalnya sudah saya tutup. Nanti tolong diingatin kalau kelas ini udah habis nih jamnya. Oke, tadi ada discount future, ada capital future economic method ya. Market method juga ya. Tadi sudah dijelaskan temannya, asset base, oke. Pendekatan pendapatan. Ya, value-nya itu nilai kini dari pendapatan, metode atas pendapatan yang dihasilkan dari suatu kepemilikan aset, ya, atau juga bisa melalui kapitalisasi atas pendapatan, ya. Jadi nilai dari pendapatan bisa discount future atau kapitalisasi. Biasanya kalau kapitalisasi itu di government itu membentuk angka-angka tertentu untuk jenis usaha tertentu. Ya, nanti diperhatikan lagi objek yang dinilai apa, angka kapitalisasinya berapa, ya. Kecuali tidak ditentukan oleh government, pakai asumsi kalian. Metode pendekatan pendapatan membutuhkan tingkat diskonto atau memanfaatkan aliran pendapatan yang berbeda. Ya, bisa suatu bisnis bisa akan terus berjalan atau tidak. Risiko bisnis lebih rumit untuk dinilai dan diukur daripada risiko pada real property, oke. Nah, ini metode pendapatan ya, ada diskonto arus kas, bisa kapitalisasi pendapatan. Ya, nilai ekuitasnya, model ekuitas, modal yang diinvestasikan. Kalau untuk yang pendapatan, model ekuitasnya juga atau modal-modal yang diinvestasikan dilihat. Untuk pendekatan pasar, indikasi nilai dengan berpedoman pada transaksi yang terjadi sebelumnya atau bisnis interest dari perusahaan yang sebanding, skalanya sama, semirip mungkin lah, ya. Penilaian berdasarkan financial driver pembanding
sering digunakan dengan alat untuk memverifikasi ketepatan menggunakan metode DCF, ya, menghasilkan nilai tanpa pengendali atau minoritas kepada variabel keuangan fundamental perusahaan yang dinilai. Kemudian metode pendekatan pasar ini juga mengaplikasikan multiple transaksi saham pengendali dengan variabel keuangan fundamental perusahaan yang dinilai. Ya, ini untuk metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi. Terus dalam hal tidak dapat menggunakan kedua metode di atas, maka penilai dapat menggunakan metode transaksi, ya, metode transaksi sebelumnya, dengan persyaratan bahwa transaksi yang digunakan sebagai pembanding wajib bersifat wajar, ya. Nah, ini wajib bersifat wajar. Perhatikan lagi kalau kondisi perusahaan itu masalah kepemilikan saham antar perusahaan, apalagi kalau nanti you menilai di perpajakan lagi, ya, itu ada masalah transfer pricing, ya, arm's length transaction ini mempengaruhi nilai kalian, apakah wajar atau tidak. Kemudian metode pembanding perusahaan tertutup dalam hal ini menggunakan pembanding dari perusahaan tertutup dengan kriteria yang telah diatur dalam SPI. Nah, untuk pendekatan aset, indikasi nilai perusahaan dengan mendasarkan FAIR, ya, fair market value dari akun-akun neraca, penilaian ulang aset dan kewajiban dibawa ke sini. Kemarin bilang ini ada nih nanti di pertemuan 9, is oke, nggak apa-apa. Kalau mau lihat di KLC dosen-dosen distan silakan, ya. Ibu membuka diri dan menganjurkan kalian untuk cari resource materi di mana aja, terutama kalau di KLC, ya. KLC semua dosen itu diwajibkan untuk membuat knowledge capture, ya. Tapi sayang untuk semester ini saya bikin tentang pengadilan pajak, bukan tentang penilaian, ya. It's okay, ambil aja materi yang lagi kalian butuhkan di sana. Aplikasi pendekatan aset didasarkan pada asumsi bahwa nilai perusahaan ekuitas dapat diperoleh dan direalisasikan berdasarkan penjualan secara hipotetis dari aset sebagai bagian usaha yang berjalan, penerapan prinsip substitusi, ya, penerapan prinsip substitusi. Dalam pendekatan aset berlaku konsep akuntansi, ya, nilai perusahaan seluruh aset minus hutang yang bukan komponen dari struktur kapital. Nilai ekuitas itu seluruh aset minus seluruh liabilitas. Pendekatan aset lebih cocok untuk menilai kepentingan yang memiliki kendali majority control interest. Nih kalau udah ada catatan seperti ini, kalian gak usah susah-susah, cari aja pada saat mau melakukan pendekatan aset, dilihat dulu kendalinya seperti apa. Nah, kemudian Bu, mohon maaf memotong, waktunya sudah habis, Bu. Oke, makasih. Saya satu slide lagi aja, ya. Beberapa Baik, Bu. slide sudah dijelaskan sama temennya tadi. Ya, ada dua nilai, ya, nilai perusahaan, nilai ekuitas. Tapi kalau kalian mau nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dua modelnya nilai perusahaan itu nilai dari kapital atas struktur kapital, nilai seluruh aset dikurangkan dengan nilai seluruh liabilitas kalau nilai ekuitas. Dua model yang umum, model ekuitas langsung memperoleh nilai ekuitas, model kapital memperoleh nilai perusahaan yang harus dikurangi dengan hutang. Komponen kapital untuk memperoleh nilai ekuitas. Oke, terima kasih. Ya, kelas ini luar biasa. Ibu tutup kelas ini. Selamat siang. Selamat beristirahat. Nanti materi yang masih kurang menurut kalian di pertemuan 2 bisa saya rilis di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih kelompok 1 dan diskusinya. Oke, bye-bye. Recording